Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kami adalah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini akan berbincang-bincang dengan tema amaliyah di bulan Ramadan. Dan hadir pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita yaitu Bapak Kiai Mujahidin. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Talun. Alamat beliau domisili di Kendalrejo, Kecamatan Talun. Dan riwayat pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Hafiz Sanan Gondang. Untuk pengalaman organisasi, beliau adalah Khatib MBCNU Kecamatan Talun. Dan aktivitas sehari-hari, beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Talun dan juga sebagai Ustadz ngaji. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Mujahidin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Mulia, baik-baik aja. Alhamdulillah, sehat nggih? Ya. Bagaimana tadi persiapan atau perjalanan panjenengan dari rumah menuju ke lokasi sini? Alhamdulillah, perjalanan lancar, tidak ada halangan satupun, dan persiapan karena ini tadi mulai pagi sudah datang di sini. Terima kasih. Ya. Langsung saja ya. Pada kesempatan hari ini kita mengangkat tema tentang amaliyah Ramadan. Iya, iya. Sebenarnya apa saja sih amaliyah atau amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini? Langsung saja untuk pemaparannya, monggo. Iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang saya hormati, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Di sini saya akan menyampaikan pidato Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di puncak hari bulan Sya'ban, yakni yang terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban faqala qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak fihi lailatul qadr lai khairum min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwan man taqarraba bi khuslatin minal khair kana kaman ada faridah wa man ada faridah kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa wa huwa syahrus sabar wa sabru sawabuhul jannah. Dari riwayat Salman Al-Farisi bahwasanya beliau berkata, baginda Rasul Muhammad SAW khutbah atau berpidato di dalam hari yang terakhir di bulan Sya'ban, yakni akan menjelang bulan Ramadan, terkait dengan amaliyah di dalam bulan Ramadan. Khutbah beliau baginda Rasul, qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak fihi lailatul qadr khairum min alfi syahr. Wahai para sahabat, kamu semua telah berada di dalam naungan bulan yang agung, bulan yang mubarak, yaitu bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Allah menjadikan puasa di malam harinya adalah ibadah fardu. Qiyamul lail di dalam bulan itu dijadikan ibadah sunnah. Maka barang siapa yang taqarrub beribadah satu kebajikan yang berupa ibadah sunnah, maka diberi imbalan pahala seperti melakukan ibadah fardu. Dan barang siapa yang melakukan kebajikan ibadah fardu di dalam bulan Ramadan, maka oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar pahalanya adalah surga. Pemirsa, di dalam khutbah baginda Rasul bisa kita jelaskan di sini bahwasanya di dalam bulan Ramadan tugas kita satu puasa di siang harinya. Kemudian ibadah sunnahnya qiyamul lail yang harus kita lakukan di dalam sini, di dalam bulan Ramadan ini. Mengenai tentang puasa,
Allah Ta'ala telah memberikan bonus yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain, beliau baginda Rasul bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang iman dan mencari ridho Allah dalam melakukan puasa Ramadan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, Pak pemirsa, tapi baginda Rasul juga memberikan warning ya, dengan sabdanya khamsun yuftirna shaim. Ada perkara 5 yang bisa menghanguskan pahala orang yang berpuasa. Al-ghibah yang pertama. Ghibah. Terus ojoane ngerasani. Jadi ngomong nih wong liya sing apabila wong liya niku mendengar niku marah, wege, berarti niku ghibah. Kadang-kadang orang Jawa, aku kurang ngerasani kok. Mek guru ngomong enake seperti itu ya, Mbak ya. Ya seperti itulah yang namanya ghibah ya. Saja. Iya. Kalau nanti yang dikatakan itu bukan sebenarnya berarti fitnah bukan ya. Ya itu. Pertama adalah ghibah. Perbuatan yang bisa menghanguskan fadilah atau bonus Allah tentang ibadah puasa. Nomor 2 yaitu namimah. Namimah. Namimah itu apa? Namimah adalah dzul wajhain, orang yang punya 2 wajah. Mungkin Suka adu domba. ya adu domba. Mungkin kalau ada 2 orang yang sedang berseteru, ketika berada yang pihak satunya basa Jawa ini bolo sana, ikut ngelek-ngelek sini. Kalau nanti berada di sini, bahasa Jawa ini bolo sini, ikut ngolok sana, gitu itu. Itu namanya namimah atau dzul wajhain. Bisa menghanguskan pahala kita dalam berpuasa Ramadan. Nomor 3 yaitu wal-kidbu, goroh. Goroh itu adalah berbicara yang tidak sebenarnya. Merah dikatakan hijau, hijau dikatakan merah. Utara dikatakan selatan, selatan dikatakan utara. Berkata yang tidak sebenarnya. Yang nomor 4 adalah al-yamin al-fajir. Bersumpah dusta. Sesuatu yang tidak benar berani sumpah. Yang sehingga dengan ada sumpah ini, kalau ini masalah besar kan luar biasa dampaknya. Bisa orang yang salah bebas, orang yang benar bisa masuk penjara bahkan sampai dibunuh. Seperti itu ya. Itu dampak dari al-yamin al-fajir, sumpah dusta. Yang nomor 5, sesuatu yang bisa menghanguskan pahala puasa adalah an-nadhur bisyahwat. Memandang dengan ada dorongan unsur syahwat. Ya ini agak berat ya. Saya sendiri juga masih belajar. Tentu Mbak Nuria juga belajar ya. An-nadhur bisyahwat ini. Jadi Allah memberikan bonus yang luar biasa dalam saum Ramadan, tapi memberikan warning jangan sampai melanggar 5 itu. Ya. Karena dengan adanya 5 itu akan bisa menghanguskan pahala dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian di dalam malam harinya atau ibadah-ibadah yang lain, banyak fadilah-fadilah. Memang Allah membuka bonus yang luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Suatu misal, baginda Rasul bersabda begini, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmi di dalam bulan Ramadan, setiap langkah kaki dicatat sama halnya orang yang beribadah 1 tahun. Luar biasa bonus Allah. Ya, luar biasa ya, Pak. Lalu dawuh beliau, wa man dawama 'alal jama'ah fi Ramadan a'tahu Allahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang bisa mudawamah, selalu melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memberikan bonus, memberikan pahala. Setiap 1 rakaatnya ini 1 kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita di sini tahu ada kampung coklat ya. Kampung coklat kan cuma kampung saja. Kampung saja. Ini tidak, 1 kota penuh dengan nikmat Allah. Ini upah atau pahala 1 rakaat dalam kita melakukan sholat jamaah di dalam bulan Ramadan dengan catatan mudawamah, Mbak Nuria ya. Mudawamah ya. Lalu waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullahi birrahmah. Barang siapa yang birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua, kedua orang tuanya di dalam
bulan Ramadan, maka akan memperoleh pandangan Allah dengan rahmat. Masya Allah, rahmat Allah Ta'ala luar biasa. Ada keterangan begini, rahmat Allah itu dibagi menjadi 99 juz. Yang satu juz dari 99 diturunkan ke bumi. Yang sehingga makhluk Allah seluruhnya menerima bagian dari satu juz ini. Yang sehingga kalau sudah pernah Mbak Nuria ya, di rumah ada kambing yang beranak, anak kecil ya, itu nggak mau seorang induk kambing menginjak anaknya, kan nggak mau. Nggak mau, Itu apa? Mendapat satu rahmatnya diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi dari 99 rahmat Allah itu. Ada lagi hikayah cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Suatu ketika ada peperangan ya. Di tengah-tengah peperangan itu ada anak kecil yang tersangkut di tengah-tengah medan peperangan. Akhirnya bisa bertemu dengan ibunya, langsung diragukin dengan ibunya, langsung menjatuhkan tubuhnya ibunya. Saking sayangnya dengan anaknya. Akhirnya para sahabat itu melihat orang yang seperti itu takjub, kagum. Kok ada seorang perempuan yang punya belas kasihan kepada anak seperti itu? Setelah baginda Rasul mengetahui, wah, kalau seperti itu sebetulnya belum seberapa. Rahmat Allah dibanding rahmat belas kasihan seorang ibu terhadap anak yang seperti itu belum apa-apanya. Lebih besar rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi bulan rahmat juga ya. Lalu ada terusan hadis yang mengatakan, barang siapa yang memberikan makanan takjilan berbuka puasa, maka Allah akan memberikan syarbat ma'in min khawdi sing layat mak ba'dahu abadan. Kalau mungkin kalau bisa di rumah ya. Kalau saat buat takjilan mungkin agak ditambahin. Ditambah itu. Ya. Jadi barang siapa yang bisa memberikan sesuatu untuk berbuka orang yang berpuasa, besok insya Allah akan diberi minuman oleh Allah, satu gelas air yang setelah itu tidak akan merasakan hangus selama-lamanya. Semoga bisa ya Mbak Nuria ya. Amin. Pemirsa semuanya, inilah sedikit ulasan tentang amalia dan fadilah keutamaan kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan sempurna dan bisa mendapatkan bonus-bonus Allah yang luar biasa yang seperti telah saya sampaikan tadi. Terima kasih Yai. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada panjenengan. Ini yang pertama adalah tentang apa maksud dari naum shaim ibadatun. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh ya, terima kasih Mbak Nuria. Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi ada hadis ya, naum shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Yang kadang-kadang kita salah mengartikan ya. Kita kira tidur itu ibadah, yang sehingga tidur terus. Nggak bekerja, dibangunkan untuk sholat, marah-marah, itu sudah beribadah kan gitu. Jadi kata-kata naum shaimi ibadatun, bahwasanya kita beribadah, yakni melakukan puasa, ini batas waktunya kan mulai fajar sodik sampai tenggelamnya matahari ya. Jadi apapun aktivitas kita, bagi orang yang petani di sawah, atau yang pegawai di kantor, atau yang berdagang di toko atau di pasar, apapun aktivitasnya, selama satu hari mulai keluarnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu kita dinilai ibadah, terus ibadah. Bahkan ketika kita tidur, kita tetap beribadah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Jadi kalau puasanya diberi pahala sendiri, tidurnya juga diberi pahala sendiri, tidak. Jadi kita selama satu hari ini melakukan ibadah terus. Seperti halnya demikian Mbak Nuria ya. Jadi suatu misal kita ada orang yang itikaf. Selama orang itikaf di dalam masjid, apapun aktivitasnya, atau itu membaca Al-Quran, sholat, atau yang lain, bahkan atau diam, bahkan sampai ketiduran, selama di dalam masjid tetap ibadah itikaf. Sama halnya adalah tidurnya orang yang puasa. Gitu ya, bisa diterima ya.
Terus ini pertanyaan yang kedua. Ya. Berdusta kan tidak semua haram? Apa dusta yang tidak haram bisa menghilangkan pahala puasa? Itu maksudnya bagaimana? Berdusta yang napa niku tidak semua haram, dan apa dusta yang tidak haram bisa menghilangkan puasa? Itu maksudnya bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui, berdusta bicara yang tidak sebenarnya ya. Nggih. Merah dikatakan hijau, hijau dikatakan merah, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam, dan seterusnya. Pokoknya bicara yang tidak sebenarnya, yang telah kita ketahui itu adalah perbuatan yang haram, dosa. Adapun dusta itu hukumnya bermacam-macam. Bagi orang yang alim, hafidhul Quran, berdusta adalah ya haram dan berdosa besar. Tapi kalau orang yang awam itu ya dosa, tapi tidak dosa besar, dosa kecil ya. Seperti para orang yang alim. Kalau nanti kita di dalam bulan Ramadan melakukan puasa Ramadan seperti yang setelah kita jelaskan tadi, itu bisa menghilangkan atau menghanguskan pahala puasa. Akan tetapi berdusta kan macam-macam. Ada berdusta itu yang tidak haram. Suatu misal, Mbak Nuri sudah punya anak ya? Sudah, ya. masih 3. Oh iya, masih 3. Mungkin anak yang kecil kalau makan es nggak tawar, nanti bisa sakit, minta es, akhirnya kadang-kadang kita berkata bohong. Kalau nanti ini memang ada hajat, jadi tidak sampai hukum haram ya. Ini tidak sampai menghanguskan pahala puasa. Mungkin ada orang yang dikejar-kejar musuh, kalau dalam kitabnya itu, dikejar-kejar musuh mau dibunuh, justru kita dianjurkan untuk berbohong. Orang dikejar-kejar mau dibunuh, bersembunyi di rumah kita ditanya, kita malah dianjurkan untuk berbohong. Berarti harus melindungi itu. Ya, dusta untuk melindungi seseorang berarti diperbolehkan. Ya, makanya nanti kalau dustanya ini tidak ada unsur keharaman, maka nanti tidak menghapus atau menghanguskan pahala puasa Ramadan tadi. Okay. Kalau dustanya seperti ini, misalkan ditanya ada orang yang mau pinjam uang, padahal kita kan punya uang, tapi karena nggak boleh dipinjam, akhirnya kita berbohong. Saya nggak punya uang. Gitu bagaimana? Ya kita lihat-lihat yang pinjam. Kalau nanti yang pinjam itu memang orang yang tidak bisa dipercaya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti orangnya ya bisa dipercaya, kebiasaannya kalau pinjam ya dikembalikan sesuai dengan janjinya, itu ya nggak boleh. Ya, terima kasih Kiai, perbincangan kita sangat menarik untuk hari ini, tapi karena waktunya harus kita undur diri, maka dari perbincangan yang panjang sampaikan tadi, saya ambil kesimpulan bahwa ada beberapa amalan ibadah yang bisa menambah amal ibadah kita, dan ada 5 warning ya tadi warning atau peringatan apabila kita dalam bulan Ramadan ini melakukan 5 perkara itu akan menghanguskan pahala-pahala puasa kita. Yaitu 5 itu apa saja? Yaitu ghibah atau rasa-rasan ya. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba, dan yang ketiga adalah kirib atau berbohong, dan yang keempat al-yamin al-fajr atau bersumpah dusta, dan yang terakhir an-nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Jadi itu yang hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa kita, dan oleh karena itu kita harus bisa menjaga 5 perkara itu agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang menghapuskan atau mengurangi pahala-pahala puasa kita. Tunggu dinungo Mbak Nuriyah ya. Tunggu dinungo. Baiklah para pemirsa semuanya yang saya hormati, kami berdua undur diri. Apabila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di lain waktu dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Semoga perbincangan kita membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.